Mohon perhatian kepada pendengar UKKPK Voice yang terhormat. Sebentar lagi Anda akan mendengarkan podcast eksklusif dari UKKPK Voice hanya di Spotify. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo intelektual muda, welcome back to UKKPK Voice. Kali ini bareng aku Yupi dan aku Zea yang bakal nemenin intelektual muda tentunya di podcast UKKPK Voice. Ngobrol santai bareng gue lo, apapun kita ceritain di sini. Nah Zea, kali ini kita di segmen UKKPK bercerita dan tentunya kita bakal ngebahas seputar hal-hal yang relate banget nih sama kita. Apalagi kita itu dibilang semester akhir, bukan ya? Bukan juga. Tapi ini kita udah lumayan semester tua ya di kampus, dimana kita ini semester 5. Iya betul banget, kita udah di semester 5. Nggak nyangka banget ya Zea, padahal kemarin kita baru mengikuti PKKMB dan ternyata kita akan mendatangi audit lagi untuk wisuda. Wow, udah mau wisuda aja ya Yupi. Nah, ngomong-ngomong semester 5 ini, Yupi anak FMIPA kan ya? Iya. Gimana nih semester 5 anak FMIPA? Aduh, aku tuh sekarang lagi pusing banget nih pusing. Apalagi aku kan semester 5 dan aku berada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang mana itu cukup rumit ya, cukup berat rumit, tugasnya. Apalagi semester sekarang aku tuh ada metopen, metodologi pendidikan. Oh, aku juga ada Yupi, metopen. Nah, di sana itu aku harus buat judul dan aku harus menyelesaikan bab 1 sampai bab 3 di semester ini nih Zee. Kalau kamu metopennya kali ini harus sama nggak kayak aku? Sama banget. Jadi aku juga disuruh cari judul. Nah, di mana itu tuh kami sampai judul doang sih masih. Jadi judul, mungkin kalau misalnya judul udah ACC ya di metopen ini bakal nyusun juga di bab 1 sampai bab 3. Tapi ya Yupi, selama aku ngejalanin metopen ini, nah kata orang kan metopen susah-susah gitu kan ya. Aku mungkin masih awal ya. Jadi masih oke aja, masih apa itu kuantitas, apa itu kuanti dan kuali. Iya, kuanti dan kuali gitu. Iya, aku sih kadang-kadang masih bingung gitu ya Zee untuk membedakan kuali dan kuanti dan juga menggabungkan variabel terikat dan variabel bebas. Tapi kamu tahu nggak, alhamdulillah judul aku sudah di ACC. Oh, udah di ACC. Itu kayak emang bener-bener lagi bimbingan gitu loh Zee. Emang kayak mau simulasi untuk menghadapi semester akhir gitu loh Zee. Aku sih belum sampai di ACC judul, kayak kami masih ditugasin doang gitu. Nah, kalau misalnya itu tadi metopen, kalau yang lain gimana Yupi? Kalau yang lain mungkin aku lebih banyak mata kuliah pendidikan sih Zee. Tapi aku sekarang itu 23 SKS dan aku itu dari hari Senin sampai hari Kamis itu full dari pagi dan sampai jam 3. Itu tuh emang bener-bener dari hari Senin sampai Kamis tuh emang aku tuh pulang jam 3 loh Zee. Masuk pagi pulang jam 3? Iya, masuk pagi pulang jam 3. Udah kayak anak SMA banget. Tapi bedanya di sini kayak kok capek banget ya, kok nguras tenaga banget ya. Iya kan, aku juga ngerasain kayak perbedaan kita waktu sekolah dan kita waktu kuliah. Even kita cuma 2 SKS itu udah capek banget ya enggak? Iya, apalagi kalau misalnya di pagi itu kita 3 SKS itu capek banget sih Zee. Malah belum sarapan, terus harus ngitung rumus. Aku juga sekarang ada mata kuliah statistika juga, statistika, terus juga metopen. Jadi kayak mereka tuh 2 combo mematikan di semester ini. Combo maut ya. Combo maut. Kalau Zea di semester ini ada nggak sih yang kayak jadi beban banget gitu mata kuliahnya? Aku anak FEB nih ya, bukan anak FMIPA. Tadi ini POV anak FMIPA. Kalau misalnya aku anak FEB, sejauh ini aku masih enjoy ngejalanin kuliah aku. Masih oke lah, masih bisa diterima gitu. Jadi
masih oke-oke aja aku. Tapi kalau Zea juga banyak hitung-hitungannya nggak sih sama kayak FMIPA? Lumayan banyak hitung-hitungannya. Tapi kalau misalnya di semester 5 ini kami udah nggak banyak banget hitung-hitungan, tapi kami lebih ke matainya gitu. Tapi kita baru beberapa minggu, berapa bulan nih kita udah masuk kuliah, terus tiba-tiba minggu besok kita udah mulai UTS aja nih, Ze. Aduh, UTS ya. Ini tiba-tiba udah UTS aja nih. Masih duduk nih. Masih duduk, baru duduk aku baru duduk, udah UTS aja. Baru selesai tugas-tugasnya, udah UTS aja, udah disuruh ngafal ini, besok kita ini. Aduh, pusing banget deh kalau udah ngomong masalah tugas dan UTS yang semakin deket ini. Tapi ini kamu masih alhamdulillah ya tugasnya udah selesai. Sedangkan aku tugasnya belum selesai, Yupi. Tapi kamu juga minggu depan kan UTS-nya? Iya, ada mata kuliah yang minggu depan UTS-nya. Jadi aku sedang menyelesaikan tugas-tugas yang UTS minggu depan. Tapi kamu masih ada nggak sih, Zai, di semester 5 ini yang kayak presentasi terus nanti bertanya masih banget ya? Jadi kebanyakan ya di FEB itu dosennya ngebagiin kami kelompok. Ini emang kebanyakan gitu dibagiin kelompok, terus dibagiin materi per kelompoknya. Jadi kami presentasi masing-masing gitu. Gitu ya. Tapi aku tuh sekarang sibuk karena expo sih, Zai. Karena bentar lagi, iya, expo jurusan aku. Karena nanti di sana kami bakal pameran tentang karya-karya kami. Jadi dalam mata kuliah itu kami punya project jadi itu yang harus jadi ini exponya diadain karena mata kuliah itu. Iya, karena mata kuliah. Wow, hebat banget ya jadinya. Iya, dan exponya itu mau diselenggarakan di bulan ini di akhir. Jadi kayak semuanya tuh numpuk banget nih, Zai. Apalagi minggu depan mau UTS, terus ada beberapa mata kuliah yang harus buat ini, buat project ini. Dan itu bukan cuma satu mata kuliah aja, itu kayak ada beberapa mata kuliah dengan orang yang berbeda-beda. Bayangin, Zai. Aduh, ya Allah. Ini emang menumpuk banget ya FMIPA ini banyak banget nih. Jadi kamu bingung gimana nih? Udah semester 5, UTS sebentar lagi, expo lagi. Tapi ya udahlah, jalani aja. Dan kamu tahu nggak, Zai, kalau aku itu di dalam satu kelas jumlahnya itu ada 36 orang tahu. 36? Iya, 36 orang. Tapi ya Yupi, ini kamu 36, aku 40. Waduh, itu efektif nggak sih, Zai, menurut kamu? Ini agak efektif antara tidak ya, antara iya dan tidak ya. Karena kami juga 40. Kami itu sebenarnya ya 40 sih satu kelas, karena kami digabungin semuanya. Oke. Tapi itu dari semua angkatan itu jadinya berapa kelas tuh, Zeh? Nah, untuk semester ini karena aku semester awal. Udah mau akhir-akhir nih, Zeh. Iya, karena aku angkatan pertama di UNP Bisnis Digital kan. Jadi untuk semester ini 2 kelas kami. 2 kelas. Padahal dulu awal-awal semester itu udah 3 kelas, 4 kelas. Nah sekarang jadinya 2 kelas doang. Oke, tapi Zea suka ikut organisasi yang ada di jurusan Zea nggak sih? Kayak kepanitiaan yang ada di jurusan. Iya. Aku nggak tahu juga ya. Ini mungkin karena FEB juga nggak kebanyakan tugas. Santai-santai aja. Tapi sebelum itu Zea mau nggak tugas aku? Soalnya nggak mau. Kan Zea bilang tadi nggak kebanyakan tugas, tapi aku berlebih nih tugas aku. Nggak mau, Yupi, nggak mau. Nah, jadi nggak sibuk banget. Nah, sedangkan aku pribadinya emang pengen nyibukin dia gitu kan. Pengen ada aja kegiatan yang aku lakuin. Nah jadinya aku ikut juga kepanitiaan yang ada di fakultas gitu. Jadi Zea termasuk yang aktif juga ya di jurusan atau fakultasnya. Tapi aku lumayan, adalah tim yang kayak nggak terlalu aktif lah gitu di jurusan aku atau di fakultas aku. Iya, karena ya udahlah, kayak aku tuh udah capek tahu dengan kayak tugas-tugas di sana. Nah kalau aku tetap bertemu dengan orang-orang yang sama dan juga lingkungan yang sama, itu ngebayangin tugas semua. Makanya aku tuh mencari relasi itu di luar. Tapi sebenarnya baik sih kalau kita mencari relasi juga di fakultas kita. Itu tergantung orangnya lagi. Iya, nah kalau misalnya aku pribadi itu awalnya emang ikut kepanitiaan yang ada di fakultas. Nah baru aku awalnya itu komting. Komting. Awalnya ikut komting. Keren banget ya. Itu nggak tahu juga sih. Ini
tiba-tiba si Zea ini pengen jadi komting, bukan komtingnya tapi sekretaris komting. Wow, keren banget sih. Nah, waktu maba ya? Iya, waktu maba. Kan pemilihan komting waktu maba kan ya. Nah, aku pengen juga, tiba-tiba kepilih, nggak tahu juga ya. Nah, kepilih dan disitulah mulai disibukin sama di jurusan. Nah, setelah komting adalah kepanitiaan lain di fakultas gitu. Dan aku juga ikut BEM di fakultas sempat. Oh, sempat. Tapi Zea pernah nggak sih ada waktu luang gitu, nggak sibuk? Kalau waktu luang itu kayak paling sehari 2 hari doang gitu loh. Dan emang sebenarnya kalau misalnya waktu luang tuh pengen, tapi nggak yang sepengen itu, terlalu berlarut-larut ya. Terlalu berlebihan karena emang karena yang kayak aku bilang di awal tadi, aku pengen nyibukin diri aku gitu. Tim yang produktif banget ya, Zea. Tapi ini aku tuh juga gitu loh, Zea. Kalau misalnya aku tuh dalam seminggu udah sibuk nih, terus kayak ada di beberapa hari, terus aku tuh udah nggak sibuk lagi, itu kayak rasanya kok kayak hampa ya hidup aku, kok kayak nggak ada suatu gebrakan yang aku lakukan. Jadi aku tuh emang suka sibuk dan aku emangnya sangat produktif banget. Tapi aja kalau misalnya udah terlalu sibuk nanti capek sendiri. Capek banget ini kalau misalnya kita udah sibuk banget nih kan, kita pusing. Udah kita yang milih, kita yang pengen sibuk, malah kita yang pusing jadinya. Aduh, jadinya serba salah nggak sih, Zee? Kalau sibuk salah, terus kalau misalnya berdiam diri di kos juga salah. Kayak kok kita nggak berkembang ya, padahal kemarin loh kita baru ngelakuin aktivitas. Iya, dan tapi ya aku tuh kadang aku tuh suka masa-masa sibuk aku kalau misalnya udah kelewat. Nah, kalau misalnya udah kelewat tuh aku bayangin lagi kan kemarin tuh ngapain aja self sih. Reward. Enggak, kayak aku ngebayangin apa aja yang udah aku lakuin gitu. Kayak kadang aku bangga gitu loh sama diri aku, bisa ya ternyata, padahal udah sesusah itu, udah gedebak-gedebuk itu. Iya, padahal yang kita laluin kemarin itu berat ya rasanya. Tapi setelah kita udah ngelakuin itu kayak kita bisa dan kita sanggup ngelakuin itu. Cuma waktu itu pas kita ada di sana kita ngebayanginnya sulit aja ke depannya, padahal biasa-biasa aja. Tapi pernah nggak sih Zee, kan Zee ikut organisasi juga nih, terus kayak tugas-tugas, terus pernah nggak sih kayak keteteran banget? Wah, pernah. Ini jadinya aku tuh kayak nggak ngejain tugas-tugas aku, jadi overdo semua itu. Nggak semua sih, tapi kayak kebanyakan overdo. Dan itu tuh kadang aku, ini sebenarnya apa sih yang aku kejar di dunia ini? Betul gitu banget. Aku sering mikir gitu juga sih, Zee. Kalau misalnya lagi sibuk-sibuknya kayak aku ngejar apa sih di dunia ini? Tapi Zee tahu nggak sih, kayak aku tuh kemarin sempat buat planning kalau misalnya aku mau ini. Tapi itu nggak kewujud dan sekarang aku tuh lagi sedih banget tahu Zee. Karena beberapa kayak keinginan aku, wishlist aku untuk kayak aku mau ikut ini nggak kesampaian karena ya semester 5 tadi. Oh, jadi padatnya jadwal kamu di semester 5 ya. Dan juga temen-temennya mungkin yang kayak aku tuh pengen buat sama temen-temen aku tuh video kreatif gitu. Tapi karena yang satu sibuk, yang satu enggak excited, jadi ya udah jadinya nggak buat. Dan aku kayak lah kok kayak gini sih, padahal aku pengen banget tahu buat. Oh, jadi kamu kayak pengen ikut lomba gitu ya? Iya, jadi karena mungkin situasinya nggak mendukung, terus juga sama-sama semester 5, jadi ya udah nggak jadi deh buat kayak gitu. Tapi saya pernah nggak sih kayak pengen ngelakuin suatu hal nih, kayak pengen banget untuk ikut ini, tapi nggak kesampean. Pernah nggak sih? Pernah banget dong, pastinya ya. Karena aku juga pernah nih ngalamin yang kayak kamu. Aku pengen ikut ikut lomba video, tapi kayak aku mikirnya kalau aku sendiri aku nggak bisa. Terus aku ajak teman-teman aku, tapi teman-teman aku tuh nggak se-excited itu. Iya kan, padahal kita kayak ayo kayak udah semangat banget kan untuk bikin video kreatif. Padahal sekarang loh deadline-nya, tapi karena ya udahlah teman-teman aku juga udah sibuk dan kayak capek juga kalau kita yang excited sendirian. Iya, dan aku pengen sih nyoba ngetek sendiri kayak edit gitu, pengen sih, tapi nggak tahu ya gimana nya ke depannya, tapi semoga kelaksana. Iya, semoga ada hal-hal baik ya yang selalu mendatangi kita. Nah, Zee, sekarang selain sibuk organisasi di fakultas, juga sibuk nggak sih di UKKPK ini? Wah, kalau misalnya sekarang kita
anggota biasa ya. Jadi biasa. Kita udah nggak terlalu sibuk lagi, tapi kita kalau aku sibuknya di tim gitu. Jadi dengan program kerja yang ada di tim palingan. Iya, aku juga gitu gimana? Sih. Aku kalau misalnya di UKKPK juga nggak terlalu sibuk karena kepanitiaan kita juga baru udah selesai ya. Alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah banget. Setelah kita melewati 6 bulan awal tahun kemarin itu yang sangat hektik banget, dan juga ada beberapa kepanitiaan lagi yang kita ikuti, dan baru aja ya kita ikuti kepanitiaan UCF dan akhirnya selesai. Dan iya sama kayak Zea juga kesibukan aku juga lagi sibuk di tim. Kalau misalnya Yupi nih selama ngejalanin kesibukan itu pernah nggak sih overthinking atau kayak lagi di masa quarter life crisis gitu, kayak capek banget loh ini. Aduh, hidup aku sering banget sih Ze. Apalagi kalau misalnya ya Ze, kalau malam-malam itu kayak pengen nangis aja gitu. Padahal nggak tahu penyebabnya apa, tapi kayak pengen nangis aja, kayak pengen ngeluh aja. Tapi kadang-kadang nggak tahu mau ngeluh sama siapa. Aduh, karena nggak ada someone to talk ya. Udah live after break aku maaf. udah sibuk live after break apalagi. Tapi ya Yupi, ini fun fact-nya juga, aku sesibuk ini tuh karena aku live after break up juga. Aduh, sama dong kita ya. Ternyata emang pelarian life after breakup emang mencari kesibukan sih Ze. Iya, jadinya sibuk banget jadinya ujung-ujungnya. Nanti capek sendiri. Terus kadang-kadang aku tuh ya kalau misalnya kalau sibuk banget, terus kalau misalnya nggak ada agenda banget. Tapi kalau misalnya dikasih agenda nanti capek sendiri. Tapi kalau misalnya nggak ada agenda gabut jadinya. Iya, juga gabut. Aduh, ini bingung banget nih kita sama kehidupan kita. Apalagi kalau misalnya ngomong-ngomong tentang kehidupan, ngomong-ngomong tentang masa depan nih. Aduh. Gimana Yupi? Masa depan ini banyak loh cangkupannya Ze. Masa depan. Yang tentang apa nih Ze? Tentang cita-cita, tentang kayak kita gitu. Aku tuh kan sekarang lagi menempuh program studi pendidikan ya. Tapi aku tuh jujur kayak aku sebenarnya nggak mau jadi guru Ze. Kok bisa gitu? Karena kayak aku suka ngomong, aku suka public speaking. Tapi kan kalau guru itu kan kita belajar terus kan. Terus kayak aduh capek nih, kayak aku tuh pengen lebih ke dunia yang kayak UKKPK gitu loh, kayak dunia digital, kayak lebih luas lagi gitu lebih loh. Ngomong kayak nge-MC gitu ya. Iya, kayak kita tuh ngomongnya bukan sama peserta didik, tapi sama orang luas, sama orang umum gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat nanti aku jadi guru ya Ze. Iya, kita nggak tahu juga ya. Atau tiba-tiba jadi dosen. Aduh, Masya Allah. Semoga ya. Nggak tahu kedepannya apa, tapi kayak menurut aku fashion aku tuh bukan ada di sana. Malahan aku tuh di jurusan aku tuh kayak setiap kali belajar fisika, kimia, aku tuh kayak kok aku masuk jurusan ini ya. Ini udah ngerasain salah jurusan padahal udah semester 5. Iya, dan juga ada beberapa mata kuliah pendidikan itu ternyata pendidikan itu tuh cangkupannya luas banget Zé. Ternyata susah banget kalau dipelajari karena di sana ada model, ada strategi, ada. Jadi kita tuh kayak kalau mau mengajar itu kita tuh bukan cuma sekedar ngajar aja, tapi banyak banget strategi yang harus kita gunakan ketika kita lagi ngajar. Itu yang ngebuat aku kayak aku nggak mau lah jadi guru gitu. Ini aku jujur nggak tahu ya, karena aku NK dan ke pendidikan. Jadi banyak juga ya ternyata. Tapi kamu pernah nggak sih kayak ngebandingin diri kamu sama yang lebih sukses daripada kamu gitu? Atau yang lebih pintar daripada kamu, yang lebih pandai manage waktu gitu? Kalau misalnya di jurusan itu mungkin ada ya Zé, tapi ketika aku udah pergi ke sini di UKKPK, aku tuh kayak merasa teman-teman itu sebanding sama aku. Tapi kalau misalnya aku di jurusan aku itu kayak aku tuh melihat ada yang lebih atas daripada aku, dan kayak aku tuh merasa kesenjangan otak di sana. Kesenjangan otak. Otak. Jadi kamu ngerasa emang itu bukan tempat kamu. Bukan fashion aku, bukan fashion kamu, aku tapi kayak, kamu kejebak di situ. Kayak berusaha untuk tetap berada di sana, ya mau gimana lagi, ini udah semester 5. Apalagi ya Zé, cutting aku tuh kemarin kayak nakutin aku gitu. Katanya kalau bimbingan sama dosen aku itu harus siap bab 1 sampai bab 3 dulu, terus habis itu baru di ACC judulnya. Kayak itu tambah buat aku tuh overthinking loh Zé. Iya dong, capek-capek dong. Tiba-tiba kita udah nyusun dari bab 1 sampai bab 3, tiba-tiba nggak di ACC. Aduh, jangan sampai deh. Semoga ada keajaiban ya untuk kita. Tapi Zé pernah nggak sih kayak ngerasa salah jurusan di jurusan Zé? Kalau aku jujur nggak pernah ya. Tapi kayak aku tuh karena nih fun fact-nya, aku emang
pengen banget. Aku kan jurusan bisnis digital. Nah awalnya aku tuh pengen bangetnya di manajemen. Tapi keluarga aku bilang kalau misalnya manajemen tuh udah general gitu loh, udah umum banget. Coba cari lagi jurusan yang lebih spesifik. Nah dapat deh aku bisnis digital dan aku keterima di UNP ini. Dan selama aku ngejalanin oke aja. Tapi aku ada satu masa gitu, aku tuh ngerasa kok aku nggak sepintar mereka ya, kok aku nggak bisa ya gini gitu loh. Pastinya di perkuliahan kita gitu nggak sih Zee? Memang ada orang yang lebih pinter-pinter lah daripada kita. Tapi kebanyakan ya Zee, kalau misalnya di fakultas aku tuh lebih banyak ke ambis sih Zee. Oh iya ambis ya. Lebih kalau misalnya masalah pinter nggak pinter mungkin sama aja, tapi kayak teman-teman aku tuh kayak ambis banget, apalagi 36 orang kayak setiap ada presentasi tuh kayak mereka tuh berubut gitu loh untuk mencari nilai. Wow. Tapi ya Zee, fun fact-nya kalau di kelas aku tuh bangku depan nggak pernah keisi. Bangku belakang terus yang keisi. Sama banget please, aku juga. Karena bangku depan tuh agak deg-degan ya kita. Tiba-tiba kita yang ditanya atau gimana gitu. Tapi nih tadi aku masuk sama dosen. Nah dia emang suka nanya-nanya gitu dosennya kan, beliau ini. Dan beliau ini nunjuknya yang di ujung-ujung gitu. Nah kebetulan tadi aku duduk di bangku yang tengah, agak ke depan gitu. Jadi aku nggak ditunjuk sama dosennya. Alhamdulillah banget ya. Banget. Itu dia dosennya nanya apa, rumus-rumus atau pertanyaan biasa? Bukan, dia beliau tuh nanya pertanyaan biasa yang udah dijelasin juga, tapi kita jelasin dengan cara kita lagi. Tapi ya Zee, kalau aku itu dosen aku itu nanya sama rumus Zee. Kalau misalnya kalau nanya pertanyaan umum kayak kita masih bisa ngejawab ngasal-ngasal gitu kan Zee. Iya, tapi kalau misalnya rumus kimia itu kita nggak boleh asal jawab Zee, karena rumus itu kan mutlak ya, pasti. Jadi kalau misalnya kita ngasal-ngasal ya kelihatan banget. Apalagi aku sempat lagi ditanya sama dosen aku, karena kami ditanya satu-satu gitu loh Zee, 36. Nah 36 jadi ditanya satu-satu. Iya, ditanya satu-satu. Terus kayak aku tuh sempat ditanya rumus alkana, alkena, alkuna. Kayak ini apa ya Pak? Aku dulu SMA tidur aja nih pas mata pelajaran, mata kuliah lagi pas SMA, mata pelajaran kimia. Jadi aku tuh setiap semester itu kayak selalu ada mata kuliah kimia gitu loh Zee, tapi namanya dituker-tuker aja. Jadi kayak males banget tahu kalau misalnya udah rumus-rumus itu di kepala, kayak kimia, fisika itu tuh selalu ada di jurusan aku. Jadi kayak aku tuh cuma suka sainsnya loh, bukan rumus-rumusnya. Aduh, ini susah juga ya nih rumus ini. Aku juga nggak hafal nih. Dan aku juga SMA ngambilnya IPS bukan IPA. IPS ya. Udah otak IPS, otak dagang gitu. Tapi bagus sih Zee. Tapi aku dulu ngambil IPA itu karena FOMO sih Zee. Banyak yang ngambil IPA, jadi kamu ngambil IPA juga. Iya, karena kalau misalnya di SMA itu kalau anak IPA berarti pinter. Dan aku juga ngalamin statement itu karena aku milih IPS nih kan. Terus keluarga aku bilang kenapa nggak IPA aja gitu loh. Dan sudut pandangnya tuh lu masuk IPA aja deh, mending ngapain masuk IPS, mau jadi apa gitu. Kayak brandingnya udah bagus banget ya IPA ini. Iya, emang udah bagus banget. Tapi aku tetap kekeh, enggak, aku pengen IPS ya. Aku pengen IPS, jadinya aku masuk IPS dan kebukti sekarang aku udah masuk di bisnis digital sesuai sama jurusan aku. Iya, padahal aku itu dari SMA itu padahal sukanya IPS gitu loh. Kayak aku tuh suka sosial gitu. Aku kayak suka sejarah, suka sosial, suka ekonomi juga suka. Tapi kenapa ya, nggak tahu kenapa aku itu tiba-tiba ngambil IPA, dan aku FOMO karena ikut-ikutan. Dan ketika aku udah mengetahui bahwa di IPA itu rumus semua, angka-angka semua. Nah, aku tuh mau pindah karena dulu tuh aku mau banget jadi pengacara. Jadi kalau jadi pengacara kan nggak bisa IPA. Iya, IPS. Harus IPS. Jadi pas mau pindah nggak bisa, ya udah dijalanin aja IPA. Terus pas kuliah ada jurusan IPA lagi, ya udah ambil IPA lagi. Udah tahu salah jurusan di SMA, ambil juga lagi di kuliah. Aduh. Oke. Kalau kamu salah jurusan itu gimana nih? Mental kamu aman?
Aku tuh kalau misalnya kuliah kenapa ya selalu kayak nggak niat gitu loh untuk pergi kuliah, karena mungkin bukan fashion ya, tapi aku selalu menekankan di diri aku nggak apa-apa, jalani aja, mungkin ini udah jalan yang terbaik. Lagian ini aku jalur ini masuk. Pilihan aku nih. Iya, ini pilihan aku dan apa? Jalur masuk coba-coba nih Ze. SNBP. Iya, coba-coba berhadiah. Akhirnya aku lolos nih di Universitas Negeri Padang. Dan tahu nggak Ze, pilihan kedua aku tuh isi Padang Panjang, tahu, teater. Kayak nggak nyambung banget. Itu udah jauh banget nih. Udah jauh banget nih. Nah sebenarnya fashion aku tuh kayak komunikasi dan seni, tapi aku nggak tahu kenapa kayak ya udahlah coba aja dulu. Nah ya coba-coba tadi lah, coba-coba berhadiah. Akhirnya lolos di Universitas Negeri Padang ini. Mana SNBP nggak bisa ditolak lagi. Nggak bisa ditolak lagi. Nanti alumni adik-adik yang di bawah juga nggak bisa. Iya, kasihan adik-adik yang di bawah. Aku kalau misalnya SNBP itu aku ketolak sih. SNBT-nya juga ketolak dan aku karena si Zea ini ngambilnya di Jawa, bukan di Sumatera. Jadi gitu. Zea sekarang mandiri ya? Iya. Aduh, ini anak-anak yang ngabisin uang orang tua nih jadinya. Nggak apa-apa, tapi banyak banget ya relasi yang udah Zea dapetin ketika Zea menjadi mahasiswa di sini dan nggak salah jurusan kan? Nggak salah jurusan itu alhamdulillahnya. Tapi walaupun aku nggak salah jurusan nih, ngejalanin masa-masa kuliah itu pasti pola tidur aku juga kurang. Makan juga udah mulai nggak. Apalagi kalau nggak ada yang ngingetin makan. Aduh, nggak ada support system nih. Nggak ada support system, nggak ada yang nyuapin. Nggak ada yang nyuapin. Tapi emang beda banget sih suapan dari mantan. Aduh. Udah. Apa ini? Udah. Tiba-tiba ke mantan. Ya tapi ya sih. Tapi selain support system sebagai pacar atau teman dekat itu, biasanya kita support system dari circle kita. Betul. Teman kita. Apalagi kayak aku nih yang salah-salah jurusan ini perlu banget nih bimbingan dari teman-teman. Bimbingan, iya. Perlu banget mendekatkan dia ke yang pandai. Iya, yang kepandai. Tapi kadang-kadang ada juga nih yang mau menang sendiri, nggak mau bagi-bagi ilmu. Oh iya sih, karena kayak beda prioritas juga kan. Ya nggak sih kayak. Iya. Tapi apa nih? Tapi Zea ada nggak sih support system atau seseorang gitu yang ada di jurusan atau di fakultas? Jujur tidak ada ya. Ini semester 5 padahal sangat membutuhkan. Sangat membutuhkan banget. Iya, sangat membutuhkan banget support system, tapi tidak ada. Aduh, sama lagi. Aku kalau misalnya ada mungkin aku lebih semangat ya kuliahnya. Oh iya, lebih semangat. Ini dari semester 1 sampai semester 5 nggak ada. Iya, semester 1 sampai semester 5 nggak ada. Yang di fakultas atau yang di jurusan. Tapi kalau yang tempat lain ada sih. Tapi kan itu support system juga. Iya, tapi Zee tahu nggak sih kalau di FMIPA itu populasi lelaki itu sangat sedikit Zee. Jadi sulit aku menemukan pujangga hati aku di fakultas. Ini nggak ada yang sesuai tipe kamu? Kadang-kadang ada sih, tapi ya udah punya pacar, terus juga dia tipe kamu tapi kamu bukan tipe dia gitu. Betul. Aduh. Dan dia sudah punya pacar. Aku sejauh ini belum ada ya yang nemu di jurusan itu dan masih belum mau. Kenapa? Padahal kan banyak ya di FEB. Banyak sih, tapi kayak aku pengennya belum sesuai aja, belum sesuai dengan tipe aku. Oke, mungkin jodoh kita ada di fakultas lain ya, ada di jurusan lain. Atau mungkin jodoh kita bukan di univ ini, di univ lain gitu, nggak ada yang tahu kita kan. Iya, siapa tahu jodoh aku ada di ITB, ada di Universitas Gadjah Mada atau nah itu jodoh kamu mana tahu. Atau mana tahu jodoh aku bukan yang kuliah di Indonesia. Aduh. Kuliah di Mesir kayak Masya Allah. Ahi gitu. Kita berandai-andai aja dulu ya. Berandai-andai aja. Ini banyak banget nih. Ini struggle anak semester 5 banget ya. Udah mulai halu, delusional gitu. Aduh, semester 5 besok semester 6, semester 7 kita harus ACC judul nih. Aduh, udah ngomongin judul aja. Nah, kebetulan ya Yupi, aku juga sekos sama anak semester 7. Waduh, itu gimana sih Zee rasanya? Ini aku semester 5, aku masih mau santai menikmati hidup, menikmati masa-masa kuliah yang nyaman. Aku sekarang dengan anak semester 7, ya Allah, aku ikut pusing. Aduh, pasti banyak banget ya struggle dari anak semester 7. Iya. Apalagi kalau misalnya kita sekos sama orang yang produktif dari kita nih. Wow, itu
rasanya aduh. Tapi capek sendiri ya ngelihat teman kita. Tapi asik juga sih, jujur. Aku juga ikut produktif jadinya. Karena bisa berbagi ya, sharing. Kalau misalnya sama-sama capek itu gimana tuh, Zeh? Kalau misalnya sama-sama capek, nah kebetulan aku juga suka aku dan teman sekam aku juga suka yaping ya. Jadi kami yaping aja kerjaan kami. Aduh, seru banget. Kalau emang udah capek banget itu, ya udah kami diam gitu. Kayak aku pernah ngomong aku pernah ngomong sama dia kalau misalnya kasih aku waktu segini untuk nikmatin masa aku gitu loh. Kayak gak usah ngomong sama aku dulu gitu. Ya kadang-kadang kita juga butuh waktu untuk sendiri ya, butuh waktu untuk self reward kita untuk berdiam diri aja. Walaupun cuma kita nge-scroll TikTok doang kan, kita butuh ketenangan gitu. Gak usah diajak ngomong dulu deh. Tapi Zara, kalau misalnya tim yang lagi nggak pengen diajak ngomong itu kayak suka matiin lampu nggak sih? Oh enggak. Kamu kayak gitu? Ya aku kayak gitu banget. Itu ngapain tuh? Karena nge-charge energi aku, biar energi aku besok lebih semangat lagi. Tapi aku tuh sering banget tahu Zara, kayak nggak tahu kenapa kayak tiba-tiba pengen nangis aja gitu, nggak tahu sebabnya, kayak pengen nangis aja. Mungkin karena kekurangan support system ya. Iya nih kayaknya ya. Kekurangan support system ya. Kalau aku kalau lagi capek banget itu aku nge-scroll TikTok, dan aku paling yang capek banget, di posisi capek banget itu aku paling diam aja sih, kayak diam dan aku lanjut tidur aja lagi. Iya, emang paling bener sih kalau misalnya kita lagi capek terus nggak mau ngomong sama orang, emang lebih baik tidur aja sih. Iya kan? Daripada kayak ya udah overthinking. Kalau misalnya capek itu kadang-kadang suka overthinking juga, Zee. Kalau misalnya kita lagi capek tuh kadang kita bad mood kan, dan takutnya mood kita tuh bad mood kita tuh kesalurkan sama orang lain, jadi kita nggak enak juga. Lebih baik tidur aja ya untuk menghilangkan semua itu. Nah, Zee, kalau dari Zea nih sebagai anak semester 5, ada nggak sih kayak pesan dan kesan untuk intelektual muda nih untuk menjalankan aktivitasnya? Ini intelektual mudanya maba atau gimana ini? Semuanya umum. Oh, umum. Nah, aku ya semester 5. Kamu tahu nggak sih, tadi kan kita udah ngomongin tentang support system ya. Kamu pernah nggak lewat video di FYP kamu kalau misalnya apa sih yang bisa dibanggain di usia 20-an itu? Dan yang bisa dibanggain itu tuh kita nggak punya orang yang dicintai. Maksudnya bukan orang tua atau apa gitu ya, kayak pacar gitu. Kita nggak menyia-nyiakan waktu muda kita, waktu emas kita dengan menghabiskan waktu yang sia-sia gitu. Betul banget sih, Nah, kalau dari aku sih sebagai anak kuliah ya, kita itu harus mencari relasi sebanyak-banyaknya. Betul banget tuh. Karena kita nggak tahu ya jurusan kita itu nantinya akan membawa kita kemana. Nah, relasilah yang akan menentukan kita kemana arah mata anginnya. Karena kalau misalnya kita udah punya banyak relasi, kemana-mana aja kita dipercaya orang. Apalagi kalau misalnya kita bisa untuk membangun branding kita untuk menjadi lebih baik. Jadi jangan takut untuk melangkah, terus menaju, dan jangan pikirkan kata orang. Iya, betul. Kalau misalnya kata Soekarno, mimpilah setinggi mungkin, karena kalau misalnya kamu jatuh, kamu bakal jatuh di bintang-bintang. Waduh, bagus banget nih kata-kata malam ini, Zee. Iya, bagus banget ya. Ini kita udah paling oke banget nih. Udah paling oke banget nih. Tapi intelektual muda kayaknya sampai sini dulu deh, kami berdua ngobrol-ngobrol santai bareng intelektual muda. Udah mau pisah aja nih sama intelektual muda, padahal kita tadi baru mulai ya, tapi udah setengah jam aja nih kita temenin intelektual muda. Iya, bahasan kita baru ngebahas tentang semester 5. Ini udah ke pembahasan lain aja lagi. Iya, nah. Dan udah mau penutupan ini. Iya, udah mau penutupan ini. Tapi intelektual muda jangan sedih, intelektual muda masih bisa dengerin kita di Spotify Voice, dan juga di YouTube UKKPK UNP. Nah, UKKPK Voice, ngobrol santai bareng gue lo, apapun kita ceritain di sini. Aku Yupi pamit. Aku Zaya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best and see you next.